Tadi malam breaking news mengenai Emi Martinez ramai dibicarakan di media sosial. Saat ini Chelsea sedang dalam negosiasi untuk mendatangkan goalkeeper dari Aston Villa, pemenang Piala Dunia dan juga Eropa di musim lalu. Ini sebentar lagi kemungkinan besar akan mendarat ke Stamford Bridge. Apa artinya transfer Emi Martinez ke Chelsea dan bagaimana nasib Robert Sanchez setelah penampilan buruknya di match week pertama. Ini akan gue bahas lengkap di video kali ini sekaligus dengan update informasi mengenai Chelsea. Tadi malam bersama hampir 300 orang gue mengadakan live news update dari jam 9 sampai 11.30 dan di periode tersebut berita mengenai Emi Martinez ini langsung naik dan hal itu tentu membuat kita sangat excited karena ini seperti ibarat adalah air di tengah gurun ya setelah penampilan tidak meyakinkan Robert Sanchez di awal musim ini membuat seluruh fans Chelsea bertanya-tanya nasib lini belakang Chelsea sepanjang musim ini. Xabi Alonso sendiri yang dari pre-season menyatakan bahwa Chelsea tidak membutuhkan goalkeeper baru dan tetap akan mempercayakan kepada Robert Sanchez untuk posisi nomor satu langsung berputar 180 derajat ya. Nah ini menurut gua merupakan concrete action dari Xabi Alonso dalam menerjemahkan ambisinya untuk memenangkan Premier League di musim ini. Jadi walaupun Bluco hanya menargetkan posisi minimal top 4 untuk Xabi Alonso, tapi call to action yang langsung dibuat oleh Xabi Alonso ini benar-benar menggambarkan hal tersebut. Kenapa ini menurut gue membedakan Chelsea di musim ini dengan musim-musim sebelumnya? Penampilan Robert Sanchez yang tidak konsisten tentu membuat atau terjadi ya, ini bukan hanya di awal musim ini. Sejak 3 musim dari awal Robert Sanchez direkrut Chelsea dari Brighton, pemain ini tidak pernah tampil secara konsisten. Bahkan di awal musim penampilannya sangat buruk ya dan sempat membaik dan di musim kemarin di second half season itu sempat juga cukup baik ya di first half tapi di second half agak drop. Nah, ini yang membuat para fans merasa sebenarnya Robert Sanchez ini pemain seperti apa karena sangat sulit ditebak dan bahkan ada beberapa dari kita juga yang percaya Chelsea akan tampil baik jika Robert Sanchez tampil baik. Tapi bukan itu poinnya karena Robert Sanchez bukan pemain selevel Eden Hazard ya yang bisa menentukan performa Chelsea. Hanya saja Robert Sanchez ini kiper yang memang bukan standar Chelsea. Dia bukan kiper yang buruk ya. Beberapa kali dia melakukan save yang juga cukup baik. Cuma memang selling player ya ini sudah mentok dan kelihatannya tidak bisa dikembangkan ya bahkan tidak bisa menjaga konsistensi penampilannya di setiap pertandingan. Nah berdasarkan hal-hal tersebut menurut gue sudah saatnya memang Chelsea mencari pengganti goalkeeper bahkan ini harusnya dilakukan di 2 musim terakhir ya untuk membawa pesaing minimal untuk Robert Sanchez. Di 2 musim terakhir Chelsea selalu percaya sama Philip Jorgensen. Walau begitu, semua pelatih yang hadir di Chelsea ya, ini tidak pernah menjadikan Robert Sanchez sebagai pemain kedua untuk penjaga gawang ya, selalu menjadi nomor satu. Hal ini terus-menerus membuat kita tidak nyaman, tapi di era Xabi Alonso, selain ini menunjukkan ambisi seorang Alonso untuk menjuari Premier League, ini juga menunjukkan hierarki dan juga power yang dimiliki oleh seorang Xabi Alonso. Robert Sanchez yang selama hampir 4 musim selalu menjadi pilihan utama Chelsea, hanya 1 game dibutuhkan untuk menggeser pemain ini ya. Transfer ini tentu masih dalam ongoing karena berdasarkan informasi dari David Ornstein dan juga Matt Law ya, The Athletic menyatakan bahwa transfer Dibu Martinez saat ini masih terkendala dengan gaji. Sang pemain sudah menyatakan ingin bergabung bersama Chelsea. Secara transfer fee tidak ada problem karena Dibu Martinez saat ini masih atau sudah tidak menjadi pilihan utama sejak datangnya Suzuki ya ke Aston Villa dan ini tentu menjadi tanda tanya besar untuk masa depan seorang Martinez. Nah saat ini berdasarkan data yang semalam gue share juga ke kalian semua bahwa pemain di atas 30 tahun di Chelsea yang baru direkrut oleh Xabi Alonso yaitu Henderson dan juga Danny Welbeck semuanya memiliki gaji sekitar 50 sampai 60 ribu pound sterling per pekan. Sedangkan Emi Martinez sendiri gajinya di Aston Villa itu sebesar 150 ribu pound sterling per pekan ya. Nah ini yang harus dicari titik tengahnya kalau deal ini ingin segera terjadi ya. Apakah Emi Martinez ini mau
menurunkan gajinya untuk bergabung bersama Chelsea dan tentunya menjadi kiper dengan posisi nomor satu di Chelsea ya. Datangnya Emi Martinez tentu tidak memiliki efek negatif menurut gue pribadi, walaupun di kolom komen gue lihat katanya nih pemain dengan bad attitude dan bisa menjadi bad apple untuk squad ya. Walau begitu gue nggak 100% setuju mengenai pemain ini. Bukan bad attitude yang menjadi problem sebenarnya, tapi bagaimana pelatih ini menghandle sang pemain ya. Kalau secara skill set ini kita semua tahu ya, ini pemain yang 2 kali masuk ke final Piala Dunia, tampil dengan sangat baik ya. Bahkan di Piala Dunia edisi kemarin juga ini pemain bisa tampil dengan luar biasa menjaga gawang Argentina ya. Dan di Aston Villa sendiri dia menjuarai kompetisi ya, dan itu cukup membuktikan menurut gua mengenai apa atau capability dari seorang Emi Martinez. Jadi kita lihat nanti seperti apa pergerakan transfer Emi Martinez, tapi yang pengen gua bahas di sini adalah apa efek transfer Emi Martinez terhadap Chelsea dan kenapa Chelsea membutuhkan Emi Martinez. Kalau kita lihat secara data statistik, ini Emi Martinez menjadi salah satu pemain atau goalkeeper dengan highest save rate ya di musim lalu. Nomor satu adalah Emi Martinez dengan 78,6% save ya. Robin Rolf itu 76,1 save, Nick Pope 75% save ya. Dan David Raya ini berada di posisi ke-6 dengan 72,2% save. Selain save ya, Emi Martinez juga merupakan salah satu goalkeeper dengan high claim. Berarti dia sangat baik dalam mengamankan bola-bola atas ya. Per 90 menit sepanjang musim lalu, dia berada di posisi pertama dengan 1,8 high claim per 90 menit. Sedangkan David Raya ini juga sama posisinya, berada di posisi ke-6 ya. Robert Sanchez berada di posisi ketiga dengan 1,4 high claim. Walaupun Chelsea tidak banyak kebobolan dari bola-bola atas, tapi tetap aja ini tentu akan menambah solidnya lini belakang Chelsea dan lini pertahanan Chelsea ya. Selain statistik tadi, kita coba bedah secara lebih detail lagi kenapa Emi Martinez ini sangat dibutuhkan Chelsea di musim ini ya. Nah, kalau secara data statistik di sini ya, kalau kelihatan ini Martinez merupakan grafik berwarna biru dan Robert Sanchez berwarna merah ya. Kalau dilihat di sini ada mistake in possession di sebelah kiri atas, itu Martinez jauh lebih rendah dibandingkan dengan Robert Sanchez ya. Di sini Martinez hanya mengumpulkan 0,12 ya, sedangkan Robert Sanchez 0,50. Sedangkan untuk goal concede sendiri ini juga sama, Martinez 0,97 dan Robert Sanchez 1,16 ya. Nah, ini tentu statistik yang sangat menggambarkan perbedaan antara Robert Sanchez dan juga Emi Martinez ya di sepanjang musim lalu, dan ini tentu akan membawa efek sangat positif bagi Chelsea dalam mempertahankan defense ya di musim ini. Mungkin banyak dari kalian yang masih belum percaya mengenai apa yang akan terjadi. Banyak yang bilang bahwa Emi Martinez dan juga Robert Sanchez ini memiliki kesamaan ya, sama-sama sering error, sama-sama sering melakukan blunder ya. Tapi kalau kita lihat secara head to head di musim kemarin, nah ini juga salah satu statistik yang menurut gue cukup bisa menggambarkan ya bagaimana kedua goalkeeper ini beraksi di musim lalu. Secara overall ini Robert Sanchez hanya berhasil membuat 66,2 rating, sedangkan Emi Martinez berhasil mencapai 88,7 secara rating ya. Secara shot stopping ini Robert Sanchez jauh lebih unggul ya, 87,4, tapi saving yang dilakukan oleh Emi Martinez ya, ini jomplang banget dengan apa yang dilakukan oleh Robert Sanchez ya sepanjang musim lalu. Secara shoot positioning Robert Sanchez menang, tapi ini tidak memberikan impact yang cukup signifikan dalam saving ya. Karena yang bisa menghentikan gol di statistik ini kalau kita lihat hampir satu atau peringkat yang paling krusial itu adalah saving ya, di mana itu dimenangkan oleh Emiliano Martinez. Jadi itu artinya pemain ini benar-benar akan membawa upgrade di lini belakang Chelsea dan juga penjaga gawang. Nah, market opportunity yang terjadi saat ini harus benar-benar bisa dimanfaatkan oleh Xabi Alonso ya. Tapi
seperti yang gue jelaskan di video gue sebelumnya di pre-match melawan Luton ya, dimainkannya Mike Penders ini akan cukup mempengaruhi keputusan Xabi Alonso apakah langsung memboyong Emi Martinez atau tetap mempertahankan dua goalkeeper yang ada saat ini ya. Itu opini yang coba gue tangkap dari sampai saat ini belum ada here we go mengenai Emi Martinez ya. Nah, tapi kalau seandainya Martinez jadi ke Chelsea, siapa yang akan keluar? Karena tidak mungkin Chelsea memiliki tiga kiper utama sepanjang musim ini. Apakah Robert Sanchez yang akan langsung di-offload atau Penders yang harus dipinjamkan lagi? Kalau gue pribadi, gue merasa ada baiknya Penders yang harus dipinjamkan lagi karena Robert Sanchez ini bisa menjadi alternatif ya seandainya Emi Martinez mengalami cedera karena kita tahu dia juga masih dalam masa pemulihan cedera patah tangan di sebelah kanan ya, patah jari dan ini mungkin bisa mengganggu perjalanannya di musim ini. Mike Penders bisa dipinjemin karena kita juga punya histori meminjamkan Thibaut Courtois ke beberapa klub sebelum akhirnya dia kembali dan menjadi pilihan utama bagi Chelsea ya. Kemudian apalagi sih sebenarnya yang bisa meyakinkan kita semua bahwa goalkeeper sangat penting untuk menjuarai Premier League. Sebagai catatan, hampir seluruh tim dalam eh, mungkin 10 tahun terakhir ya, ini selalu mengganti kiper untuk menjuarai Premier League ya. Karena kiper merupakan salah satu faktor yang paling krusial dan paling menentukan untuk memenangkan turnamen terutama Premier League. Manchester City di musim 2017 ini mengganti kipernya dengan Ederson dan setelah itu dia langsung atau City langsung menjadi juara Premier League ya. Liverpool mengganti kipernya Karius dan Mignolet dengan Alisson Becker. Ini situasi yang mirip dengan apa yang terjadi ya. Ada dua kiper utama pada saat itu dan dua-duanya ternyata flop. Akhirnya Alisson Becker dibeli oleh Jurgen Klopp dan the rest is history. Bahkan Chelsea sendiri di musim 2014-15 ya di era Jose Mourinho ini mengganti Peter Cech dengan Thibaut Courtois, memanggilnya kembali dan akhirnya Chelsea bisa menjuarai Premier League ya. Bahkan di awal era Jose Mourinho ini Jose Mourinho mengganti Carlo Cudicini dengan Peter Cech ya, dan setelah itu Chelsea langsung menjadi juara. Manchester United di 2006-2007 juga mengganti kiper Edwin van der Sar dan langsung menjadi juara. Nah ini yang menurut gue harus dilakukan dan secepat mungkin untuk memboyong Dibu Martinez ya untuk mengupgrade lini belakang Chelsea jauh lebih baik lagi. Nah tapi itu pendapat gue dan data-data yang gue berikan ke kalian. Coba tulis pendapat kalian di kolom komen. Apakah Mike Penders ini bisa dan Robert Sanchez bisa membawa Chelsea menjadi juara Premier League sesuai ambisi yang diinginkan oleh Xabi Alonso, atau Emi Martinez adalah puzzle terakhir untuk membuat tim ini dan Xabi Alonso menjadi juara Premier League ya. Coba tulis pendapat kalian di kolom komen di bawah. Nah selain berita dari Emi Martinez, ini juga ada update informasi mengenai transfer Nicolas Jackson ke Aston Villa. Saat ini Nicolas Jackson sudah menyepakati personal term dengan Aston Villa dan juga Atletico Madrid. Jadi dia punya dua klub yang bisa dia pilih ya. Tinggal nanti siapa yang biddingnya akan diterima oleh Chelsea. Tapi berdasarkan update dari Fabrizio Romano ya, ini Aston Villa sudah melakukan penawaran ke Chelsea secara resmi ya. Sebelumnya diberitakan oleh Fabrizio bahwa Chelsea menolak tawaran 60 juta dari Aston Villa karena Chelsea menginginkan deal overall package itu di angka 65 juta. Sedangkan informasi lain dari The Athletic bahwa ada regulasi dari UEFA yang mengharuskan klub yang baru menjual pemain. Jadi Morgan Rogers kan baru dijual ke Chelsea ya. Itu berarti Aston Villa tidak boleh membeli pemain Chelsea sepanjang 45 hari jeda. Jadi 45 hari Aston Villa baru bisa membeli pemain dari Chelsea. Tapi regulasi itu ternyata bisa dinegosiasikan dan akhirnya transfer ini kemungkinan besar akan terjadi karena Aston Villa akhirnya menyepakati harga 65 juta untuk Nicolas Jackson. Apa aja detailnya? Nah ini dari Fabrizio Romano dan juga David Ornstein ya mengupdate mengenai detail transfer Nicolas Jackson ke Aston Villa. Total package yang akan diterima oleh Chelsea yaitu 65 juta pound sterling. Itu terdiri dari transfer fee sebesar 47,5 juta dan add-ons 17,5 juta. Jadi untuk awal ini Aston Villa hanya akan mengeluarkan dana sebesar 47,5 juta. Sisanya akan dibayar di akhir musim ya setelah add-ons ini ada yang teraktivasi. Apa aja add-onsnya? Yaitu jumlah penampilan,
jumlah gol dan assist ya, dan juga pencapaian Aston Villa di akhir musim. Nah, 3 kriteria ini belum gue temukan secara valid berapa jumlah detailnya, tapi secara garis besar hampir di multiple source ya, beberapa jurnalis besar menyatakan bahwa 3 poin utama ini merupakan add-ons yang akan dimasukkan dalam klausul package penjualan Nicolas Jackson ke Aston Villa. Nah, ini tentu juga menjadi kabar gembira untuk kita dan Nicolas Jackson ya, bahwa dia akhirnya bisa revive karirnya setelah cukup turbulence di Chelsea sepanjang musim kemarin ya, dan ini tentu akan membawa Nicolas Jackson ke level berikutnya karena Unai Emery merupakan pelatih yang membawa Nicolas Jackson ke Eropa dan mengorbitkannya di Villarreal pada saat itu ya. Dan menurut gue Nicolas Jackson ini bisa banget thriving bersama Aston Villa karena tipe permainan yang dimainkan oleh Aston Villa ini akan meng-unlock kemampuan terbaik seorang Nicolas Jackson ya. Jadi kita harapkan kesuksesan untuk pemain ini karena dia juga cukup berkontribusi ya sepanjang era kegelapan Chelsea untuk mendongkrak penampilan Chelsea dan akhirnya bisa masuk ke Champions League lagi ya. Dan dengan dijualnya Nicolas Jackson ini berarti 2 striker yang sudah nggak kepake sama Chelsea, ada Lord Liam Delap dan juga Nicolas Jackson, ini akan mengenerate total revenue hampir 100 juta lebih ya untuk Chelsea. Nah, ini salah satu aspek bisnis yang harusnya bisa kita apresiasi untuk Bluco ya. Nah, walaupun di awal-awal kita selalu mempertanyakan model bisnis Bluco seperti apa, terus bisa membawa trofi atau enggak ya. Dan gue pribadi cukup khawatir Chelsea ini akan di drag down oleh Bluco menjadi klub seperti Brighton dan lain-lain. Tapi dengan hadirnya Xabi Alonso walaupun masih baru ya, ini kita masih tetap harus waspada mengenai pergerakan dari Bluco. Tapi secara bisnis gue harus akuin Bluco merupakan salah satu ownership yang sangat baik dalam melakukan bisnis ya. Update terakhir ini Ahanor ya sudah sepakat untuk masuk ke Chelsea atau bergabung bersama Chelsea di musim ini. Ones Anor ini adalah pemain 18 tahun dari Atlanta yang sudah setuju bergabung dan estimasi nilai transfer pemain belakang ini sebesar 34,2 juta pound sterling. Nah, ini nggak akan gue bahas lebih detail karena ini ada possibility 1-2 musim awal akan menjadi farming bisnis ya bagi Bluco seperti yang dilakukan kepada Mamadou Sarr dan juga Anselmino. Nah, ini tentu coba-coba dari Bluco. Kalau pemain ini bagus, dia bisa menjadi first team player. Kalau pemain ini ternyata tidak sesuai ekspektasi perkembangannya, dia bisa ke Strasbourg ya, atau mungkin bisa dijual dengan mengenerate value. 34 juta menurut gua adalah angka yang oke untuk melakukan investasi karena Bluco sendiri ya sudah terbukti bisa meng-turnover valuasi-valuasi ini menjadi profit untuk Chelsea. Coba kita lihat dulu siapa aja yang sudah berhasil di-generate uangnya ya dan juga valuasinya oleh Bluco dari musim 2024-2025 ya. Ini pemain-pemain akademi gue take out dari list outgoings yang dilakukan oleh Bluco ya. Ada Romelu Lukaku dari Inter pada saat itu ya, kita beli 97 juta. Tapi ini salah satu kerugian, cuma ini masa transisi dari Abramovich ke Bluco ya, dijual dengan harga 25 juta pound sterling. Ada Christopher Kuku, ini kita jual ke AC Milan ya dengan harga beli pada saat itu 52 juta dan kita jual dengan 31 juta pound sterling ya. Ini ada minus 20 juta. Nah, ini pemain-pemain yang memang didatangkan di era awal Bluco pada saat sedang dipegang oleh Boli ya. Belum ada sporting director dan lain-lain. Nah, kemudian ada Noni Madueke. Ini harusnya ke Arsenal ya, bukan ke Newcastle. Dibeli dengan harga 28,5 juta dan dijual 47 juta pound sterling ya. Ada Liam Delap juga yang bisa mengenerate 14,8 juta pound sterling. Axel Disasi, ini yang kerugian ya 4 juta. Ada Marco Correa rugi 5 juta. Andre Santos untung 39 juta dan Nicolas Jackson kita beli 31,8 juta dan untung 28,2 juta ya. Tapi yang rugi-rugi ini mungkin bisa dikonsider amortisasinya ya dari pemakaian pemain ini di Chelsea sudah berapa tahun ya. Tentu ini nilainya juga yang profit akan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan nilai valuasi sebenarnya ya dari harga beli ke harga jual. Nah, jadi menurut gue Bluco merupakan salah satu owner
yang jago banget bisnisnya, dan pembelian Anor ini bisa juga menjadi salah satu lumbung bisnis buat Chelsea. Kalau dia bagus ya bisa menjadi first team player. Jadi menurut gua secara pribadi pembelian ini oke-oke aja selama memang exit plan-nya jelas untuk pemain ini ya dan juga Chelsea. Oke, jadi seluruh transfer dan juga terutama rencana transfer Dibu Martinez ke Chelsea ini tentu menggambarkan ambisi Xabi Alonso untuk menjuarai Premier League ya. Dan seperti yang tadi gue jelaskan bahwa hampir seluruh tim yang berhasil menjuarai Premier League itu mengganti kiper yang memang proper, yang memang memiliki kemampuan dan juga mentality untuk menjadi mesin juara tim tersebut ya di Premier League. Nah ini langkah yang tentu akan dilakukan oleh Xabi Alonso selain memang ada opportunity, ada juga kesempatan dan memang ada kebutuhan ya yang dibutuhkan oleh Xabi Alonso untuk mendatangkan Dibu Martinez. Jadi kalau buat gue pribadi mendatangkan Dibu adalah langkah yang paling baik dan ini akan membuat transfer Chelsea menjadi 10/10 di musim ini. Tapi itu pendapat gue, coba tulis pendapat kalian di kolom komen. Gue yakin pasti ada pro dan kontra mengenai hal ini. Jadi langsung drop pendapat kalian di kolom komen di bawah. Oke, that's it video for today. Thanks for watching guys. Buat kalian yang suka sama video ini jangan lupa untuk klik tombol likes, love juga ya, dan share juga. Dan yang paling penting adalah subscribe channel ini, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 20.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu gue dengan memberi hype di video ini supaya makin banyak Trublu yang bergabung di channel ini. Jangan lupa gue akan ada watch along yang pertama melawan Luton Town, dan di weekend hari Minggu gue akan adain nobar bersama Celin ya. Itu ada Kasmi Iksan juga di situ. Kita rame-rame match Chelsea melawan Brighton. Informasi lengkapnya bisa cek di Instagram gue atau di Instagramnya Celin untuk yang di area Jakarta. Jadi langsung join, kita akan adain di Lithium Jakarta Selatan ya. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir dan tetap dukung Chelsea. Once Blue is Blue up to Chelsea.